warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Tayani dari kelompok 3 permainan yang saya ambil tentang moral dan agama, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Kedavota dari kelompok 1. Permainan yang saya ambil tentang perkembangan aspek sosial emosional dan bahasa anak usia dini. Kami dari mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi PG PAUD, Pendidikan Guru Anak Usia Dini, mahasiswa semester 4 kelas C. Di sini kami akan menjelaskan dua aspek, yaitu moral agama dan perkembangan sosial emosional dan bahasa AUD. Tenaga Kongklak dan Hom Pimpa adakan di antara kalian yang masih mengenali deretan istilah tersebutnya. Kata-kata itu akan lain adalah nama permainan tradisional yang bisa dilakukan anak-anak dahulu kala. Permainannya melibatkan beberapa orang dan biasanya dilakukan di luar ruang, jalanan depan rumah atau tanah tenang kosong. Sayangnya saat ini permainan tersebut sudah jarang dijumpai di beberapa daerah, khususnya kota-kota besar. Kalaupun ada, mungkin pentingnya tidaklah sebanyak dahulu. Anak kecil masa kini agaknya lebih menyukai ragam permainan dan menggunakan mesin robot. Pada beberapa kasus bahkan ada yang betah menghabiskan waktunya lebih dari 5 jam di depan layar ponsel pintarnya lain untuk bermain game. Tidak banyak yang tahu bahwa permainan tradisional ternyata punya sejarah sekaligus makna yang sekandung di dalamnya. Namun, lain hanya dengan janin alif seorang yang menunjuki dirinya sebagai sejarah main itu tergerak untuk mengajiki lebih jauh tentang permainan tradisional. Diselir dari lama menunggu ini, rasa penasaran menyebabkan Jenny melakukan beragam studi tentang permainan tradisional di seluruh Indonesia. Hasilnya ternyata permainan tersebut berfungsi sebagai media pendidikan. Pasalnya terhadap nilai-nilai kehidupan yang tersimpan di dalam permainan tradisional. Apa saja nilai pendidikannya yang di dalam permainan tradisional itu? Simak dan harus selanjutnya. Ini menyajikan 7 buah kotak yang harus dilewati oleh permainannya. Biasanya permainan ini dilakukan di atas aspal dan kotaknya menggambar menggunakan kapur atau goresan arang. Pertama-tama seorang, kemudian ia harus melompat dengan satu kaki dari kotak pertama hingga ke kotak 7, lalu kembali ke kotak pertama. Ia tersebut juga harus mengambil batu yang ia melempar di atas perjalanan kembali menuju garis start. Permainan selanjutnya dengan melempar batu ke kotak nomor. Permainan berlanjutan dengan melempar batu ke kotak nomor 2 dan 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Jika pemain tidak berhasil melempar batu ke kotak yang harusnya, ia harus bergantian dengan pemain lain. Aturan lainnya adalah pajikan pemain tidak boleh melebihi garis jika sudah menyelesaikan misi untuk melempar batu ke 7 kotak. Jika sudah menyelesaikan misi untuk melempar batu ke kotak karena permainan kongklak sudah diajak zaman Mesir kuno. Permainan ini terdiri atas 2 orang pemain. Setiap pemain akan memiliki 7 lubang dan 1 lubang. 7 lubang tersebut masing-masing akan diisi dengan 7 butir karang-karangan. Setiap pemain akan memiliki 7 lubang dan 1 lubang. Tujuh lubang tersebut masing-masing diisi dengan 7 butir karang-karangan. Bagian lubang dibiarkan di awal permainan. Pemain yang jalan di awal pemainnya lebih dahulu akan mengambil karang dari salah satu lubang memiliki untuk dikatakan
satu persatu di lubang lain untuk melubangkan miliknya, termasuk juga ke dalam lubang pemilik lawan. Namun ia tidak boleh mengisi lubang ke lawan di akhir pemain dengan karang dalam lubang banyak dalam permainannya. Permainan kongkak mengajarkan tidak bagaimana mengatur uang. Untuk analogikan, setiap lubang adalah hari yang dalam satu minggu dan lubang merupakan tabungan. Kita bisa menggunakan satu butir karang setiap harinya. Hal ini menyebabkan mengeluarkan hari-harinya dan secukupnya. Tak lupa ia juga harus menyatakan karang di dalam lubang sebagai tabungan. Jadi, pesan moralnya adalah seorang harus membiasakan menabung, namun karena yang ditabung hanya satu. Mengapa? Ia dikarenakan seorang harus peduli terhadap orang lain. Maka dari itu, karang juga bagaikan ke lubang lawan. Tapi jangan sampai katakan karang tidak tabungan lawan. Jika lubang lawan tak dapat terisi, lawan harus melakukan apa-apa. Seorang bisa salah menilai bahwa ia bisa meraih sesuatu tanpa usaha. Padahal setiap nyata seorang berusaha terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan hasil. Secara keseluruhan terdapat simpulkan bahwasannya menggunakan permainannya tradisional sebagai media pendidikan menjadi metode kreativitas bagi guru maupun orang tua. Mengambil permainannya dengan anak, kita bisa menyampaikan nilai kehidupan. Cara ini sebaiknya diaplikasikan sejak dini, sehingga nilai-nilai tersebut bisa terantam dalam diri seorang dan harus dibawa hingga atau dewasa. Itulah penjelasan